Kita lanjutkan pembahasan kita tentang kolonialisme dan imperialisme. Kali ini kita akan membahas tentang Republik Batav dari tahun 1808 sampai 1811. Republik Batav merupakan nama lain penjajahan Perancis di Indonesia. Mengapa kok disebut dengan Republik Batav? Mari kita jawab bersama-sama. Kita mulai dari tahun 1789 ketika di Perancis ada sebuah revolusi untuk menggulingkan kekuasaan raja. Dan yang menggulingkan kekuasaan raja adalah rakyatnya sendiri. Jadi di sini kaum patriot menggulingkan kaum bangsawan. Nah, pada akhirnya rakyat akan mengambil alih kekuasaan. Nah, pemimpin dari penggulingan raja atau kaisar adalah Napoleon Bonaparte. Nah, singkat cerita, Napoleon Bonaparte berkuasa di Prancis. Nah, kemudian Napoleon Bonaparte tidak hanya berhenti menguasai Prancis. Beliau berusaha untuk menguasai negara-negara lain di Eropa. Nah, salah satunya adalah Belanda. Nah, pada perkembangannya Belanda kemudian ditaklukkan oleh Prancis. Dan Belanda nanti akan diberikan kepada Louis Napoleon, adik dari Napoleon Bonaparte. Negara Belanda yang dikuasai oleh Louis Napoleon tersebut disebut dengan Republik Batav. Di wilayah-wilayah jajahan milik Belanda, secara otomatis akan berusaha juga untuk dikuasai oleh Prancis. Kemudian di Indonesia diperintahkan oleh Louis Napoleon seorang tokoh yang namanya Herman Willem Daendels. Beliau diutus ke Nusantara, utamanya ke Jawa pada tahun 1808. Adapun kebijakan-kebijakan dari Daendels selama berada di Pulau Jawa, tugas utamanya adalah mempertahankan Pulau Jawa dari serangan Inggris. Nah, kenapa kok Inggris? Kenapa bukan Belanda? Nah, ceritanya adalah ketika Perancis itu menguasai Belanda, Raja Belanda, Raja Willem V itu melarikan diri ke Inggris. Dan Inggris nanti bekerja sama dengan Belanda untuk mengalahkan Prancis. Jadi bisa dibilang bahwa Prancis nanti adalah musuh bersama dari Belanda dan Inggris. Nah, di wilayah Nusantara, beberapa wilayah seperti Sumatera itu sudah dikuasai oleh Inggris. Maka Inggris nanti akan melanjutkan ekspansinya ke Pulau Jawa. Dan tugas utama dari Daendels adalah mempertahankan Pulau Jawa dari serangan Inggris. Oke. Kita lanjutkan. Nah, kebijakan-kebijakan Daendels untuk mempertahankan Pulau Jawa yang pertama adalah membangun jalan raya Anyer sampai Panarukan. Seperti dalam gambar di sini, dari ujung Pulau Jawa, ujung barat sampai ke ujung timur. Nah, mengapa Daendels membuat jalan ini? Ada dua tujuan utama, yaitu tujuan ekonomi dan tujuan militer. Tujuan militer jelas. Musuh dari Daendels ini berada di utara Pulau Jawa. Maka untuk mempertahankan Pulau Jawa, kedudukan utara Pulau Jawa harus kuat. Karena mereka adalah garda terdepan dalam menghadapi musuh. Nah, pembangunan jalan ini adalah agar mobilisasi militer, pergerakan militer dari tempat satu ke tempat yang lain itu berjalan lancar. Memudahkan karena akses jalannya mendukung perpindahan dari satu tempat ke tempat yang lain. Maka jalan ini sangat-sangat penting bagi militer.
Yang kedua adalah tujuan ekonomi. Di titik-titik ini, pembangunan jalan ini bukannya tanpa alasan. Bukan sekedar hanya militer, tetapi juga menghubungkan wilayah-wilayah yang potensi ekonominya tinggi. Seperti misalnya di wilayah Priangan, kemudian wilayah Surabaya, dan wilayah-wilayah di titik-titik ini merupakan pusat dari penanaman yang bernilai tinggi bagi perekonomian suatu negara. Oke. Kebijakan yang kedua dari Daendels adalah membangun benteng dan militer. Di Jakarta dibangun 3 militer. Nah, nanti Daendels memusatkan kekuasaannya ada di Jakarta. Di zaman dulu disebut dengan Batavia. Kemudian Daendels juga memperkuat militer dengan cara membangun pabrik-pabrik senjata. Selain itu juga merekrut pribumi-pribumi untuk dijadikan militer. Contoh yang paling nyata adalah nanti Legiun Mangkunegaran. Itu angkatan militernya Mangkunegaran di Surakarta. Nah, dengan adanya benteng dan memperkuat militer, harapannya ketika Inggris nanti menyerang akan dapat mengalahkan Inggris. Yang ketiga adalah menghilangkan feodalisme. Di Prancis, revolusi untuk menumbangkan seorang raja. Di Indonesia juga ada raja. Nah, Daendels ingin mengurangi kekuasaan raja ini supaya kehormatannya ini tidak terlalu tinggi. Dalam artian Daendels ingin mengurangi sesuatu yang sifatnya formalitas, seperti upacara-upacara keagamaan, upacara untuk menghormati raja, dan lain sebagainya. Yang keempat adalah menjadikan bupati sebagai pegawai kolonial. Jika dulu bupati itu berada di bawah raja, maka ketika Daendels datang, bupati diangkat sebagai pegawai kolonial. Kebijakan selanjutnya adalah memberlakukan penanaman dan penyerahan wajib. Ini hampir sama ketika VOC ini menjajah Indonesia, maka penanaman dan penyerahan wajib ini secara tidak langsung masih melanjutkan apa yang sudah dilakukan oleh VOC, seperti Praenjar-Stelsel, Kontingenten, kemudian kebijakan-kebijakan lain yang berkaitan dengan penanaman dan penyerahan wajib. Kebijakan selanjutnya adalah membagi Jawa menjadi 23 karesidenan. Membagi Pulau Jawa menjadi 23 kabupaten kota, begitu mudahnya. Kemudian kebijakan selanjutnya adalah reformasi hukum di bidang pengadilan. Nah, Daendels membagi pengadilan ke dalam 3 jenis golongan. 1 untuk pribumi, 1 untuk orang-orang timur jauh, yaitu orang-orang Cina, orang-orang Arab, orang-orang India, dan yang ketiga diperuntukkan bagi pengadilan untuk orang-orang Eropa. Selama 3 tahun Daendels berkuasa di Indonesia. Tahun 1811 beliau digantikan oleh Johnson. Akan tetapi ketika dipimpin oleh Johnson, serangan Inggris benar-benar tidak bisa dicegah. Johnson semakin terdesak di Pulau Jawa, sampai kemudian Johnson ini melarikan diri ke Salatiga di daerah Tuntang. Nah, di daerah Tuntang pada akhirnya Johnson dan Daendels harus menyerah kalah. Nah, kemudian antara Johnson dan Inggris
melakukan yang namanya kapitulasi tuntang, yaitu penyerahan wilayah Pulau Jawa kepada Inggris. Nah, dalam perkembangan selanjutnya 1811 Pulau Jawa dan wilayah-wilayah Nusantara akan dikuasai oleh Inggris.